Orang tidak bisa disebut alim sebelum dia pernah membahas pijakan-pijakan atau dasar dari qaul-qaulnya para ulama. Jadi kalau belum mempelajari fikih semua madhab, maka dia nggak bisa disebut sebagai orang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sebelum kita baca kitab ini, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Sebenarnya saya pribadi merasa tidak pantas untuk membaca Mizan, karena begitu banyak stok orang alim di Ma'had Ali yang lebih layak untuk membaca kitab Al-Mizanul Kubra ini. Saya merasa malu, saya merasa tidak pantas. Bahkan ketika saya baca qaulnya Imam Malik, saya merasa lebih tidak pantas lagi untuk mengajar. Beliau bilang, "Majalastu lil ifta'i hatta syahidali sab'una syaikhan min ahlil ilmi anni la maudi'un lidzalika." Saya tidak duduk berfatwa kecuali sebelum disaksikan oleh 70 pakar bahwa saya benar-benar layak untuk duduk berfatwa. Sementara saya untuk ngajar Mizan ini belum pernah disaksikan oleh apalagi 70 pakar. Maka jika nanti di pertengahan atau di awal dijumpai kesalahan, kekeliruan dalam bacaan atau pemahaman, saya mohon untuk dimaklumi. Jika benar, fa in kana shawaban fa minallah wa in kana khata'an fa min nafsi wa min du'fi quwwati. Sahabat-sahabat yang saya cintai, kitab Al-Mizanul Kubra ini kitab fikih ya, kitab fikih perbandingan. Akan tetapi di awal, bahkan hampir separuh kitab, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu menjelaskan sekian banyak motivasi-motivasi bahwa semua madhab itu benar, bahwa tidak boleh dan tidak beradab rasanya ketika kita mencela salah satu di antara qaulnya para imam madhab. Beliau juga menceritakan pengalaman spiritual beliau, pengalaman intelektual beliau. Jadi saya rasa saya tidak perlu mengenalkan siapa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di awal, tidak perlu menjelaskan bagaimana perjalanan intelektual beliau, bagaimana perjalanan spiritual beliau, karena nanti akan diceritakan beliau sendiri. Baik, kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'atal mutahharata bahran yatafarra'u minhu jami'u biharil ulumin nafi'ati wal khuljan. Alhamdu, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, alladzi Allah ja'ala yang menjadikan siapa ladzi asyari'ata kepada syariat, al-mutahharata yang suci, yang disucikan, menjadikan bahron kepada lautan, yatafarra'u yang tercabang minhu dari bahar, jami'u biharil ulumin nafi'ati wal khuljani, apa semua lautan-lautan ilmu an-nafi'ati yang bermanfaat, wal khuljani dan sungai. Al khuljan ini maknanya sungai. Wa ajra dan mengalirkan siapa alladzi Allah jadawilahu kepada sungai-sungainya, ala ardil qulubi pada tanah atau bumi hati, beberapa hati. Jadi hati itu diumpamakan sebagai tanah. Hatta sehingga rawa puas minha dari jadawil qalbul qasi apa hatinya orang-orang yang jauh, min haitsu taqlidu jauh dari segi bertaklid, ikut di ulama'iha terhadap ulama-ulamanya syariat, wadani dan orang yang dekat. Wamanna dan memberikan karunia siapa Allah alaman kepada orang sya'a yang berkehendak siapa Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, dari hambanya Allah
al-mukhtassina yang tertentu, bil isyrafi dengan isyraf mengetahui, ala yambu syariatil mutahharati atas sumber-sumber syariat yang suci, wa jami'i ahadithiha dan semua hadis-hadisnya syariat, wa athariha dan athar-atharnya syariat, al muntashirati yang menyebar fil buldani di daerah-daerah. Wa atla'a dan memberitahu kepada man Allahu siapa Allah, min tariqi kasfihi dari jalan kasafnya Allah, ala aini syariati memberitahu kepada sumber syariat al-ula yang pertama, allati yatafarra'u yang bercabang minha dari allati kullu qaulin apa setiap qaul fi sairil adwari wal azman di semua masa dan semua generasi. Fa aqarra kemudian menetapkan jami'u aqwalil mujtahidina wa muqallidihim bihaqqin. Kemudian fa aqarra kemudian menetapkan siapa man jami'a aqwalil mujtahidina kepada semua qaul-qaulnya para mujtahid, wa muqallidihim dan pengikut-pengikutnya, bihaqqin dengan benar, hina ra'a ketika melihat siapa man ittisalaha kepada bersambungnya aqwal bi aini syariati dengan sumber syariat, min tariqil kasfi wal iyan secara kasyaf wal iyani dan kasyaf ini ya dibuka hijabnya, dia diberi kemampuan untuk melihat langsung itu hukum-hukum Allah langsung dari sumbernya. Itu di kasyaf ini kata beliau. Wasyaraka dan setara siapa man jami'al mujtahidina kepada semua para mujtahid, sama fi'tirafihim di dalam mengambilnya para mujtahid, min aini syariatil kubra dari sumber syariat yang al-kubra yang besar. Orang yang diberi karunia kasyaf itu untuk menyaksikan hukum-hukum Tuhan dari sumbernya sama seperti para mujtahid. Wa intaqasara sekalipun lebih rendah siapa man anhum dari mereka mujtahid fin nadhari di dalam merenungnya. Wa ta'akhara dan lebih akhir siapa man anhum dari mereka mujtahid fil azmani di dalam masa-masanya. Sekalipun berbeda masa tapi sudah setara dengan para mujtahid dari segi sama-sama melihat hukum Tuhan dari sumbernya. Fa inna syariata karena sesungguhnya syariat kasyajarati itu sama seperti pohon al-azimati yang besar, al-muntashirati yang menyebar, wa aqwala ulama'iha dan ini ataf ke fa inna syariata wa aqwala ulama'iha dan sesungguhnya qaul-qaul ulamanya syariat itu kal furu'i wal aghsani sama seperti cabang-cabang wal aghsani dan dahan-dahan. Syariat diumpamakan sebagaimana pohon yang besar, lalu qaul akwal para ulamanya sama seperti dahan dari pohon besar itu. Maka fala yujadu tak dijumpai lana bagi kami far'un apa satu cabang min ghairi aslin tanpa ada asalnya. Tak mungkin ada cabang tanpa ada asalnya. Wala thamratun dan tak mungkin dijumpai buah min ghairi husnin tanpa dahan. Kama sebagaimana la yujadu abniyatun min ghairi judronin tak dijumpai apa bebangunan min ghairi judronin tanpa ada tembok-temboknya. Wa qad ajma'a dan sungguh sepakat ahlul kasfi siapa ahli kasyaf ala anna kullaman akhraja qaulan min aqwali ulama'i syariati sesungguhnya setiap orang yang mengeluarkan siapa man qaulan kepada satu qaul min aqwali ulama'i syariati dari qaul-qaulnya ulama-ulama syariat mengeluarkan anha dari syariat fa inna madzalika hanya saja adapun itu ikhrajuhu likusurihi ialah karena keterbatasannya man andarajatil irfani dari tingkatan irfan. Irfan ya sama kayak kasyaf tadi itu, menyaksikan hukum langsung dari sumbernya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya Rasulullah
qad amina ulama'i ummatihi. Rasulullah memberikan kepercayaan kepada ulama-ulama umatnya, memberikan kepercayaan ala syariatihi atas syariatnya Rasulullah, biqaulihi dengan sabdanya Rasulullah, al ulama'u umana urrusuli ma lam yukhalitu as-sultana. Adapun ulama-ulama itu umana urrusuli, orang-orang kepercayaan para utusan, para rasul. Malam yukhalitu, selama tidak bercampur siapa mereka, bergabung as-sultana kepada as-sultan, kepada pemimpin. Wa muhalun, dan adalah muhal minal maksumi, dari orang yang maksum, yaitu dari Rasulullah, ayyuk mana apa diberi kepercayaan ala syariatihi atas syariatnya maksum, yaitu Rasulullah, khawanun, siapa orang-orang yang berkhianat. Jadi pasti orang-orang yang diberi amanat oleh Rasulullah untuk melanjutkan, untuk menjaga keberlangsungan syariatnya, itu tidak mungkin orang-orang yang berkhianat, pasti adalah orang-orang yang terpercaya. Wa ajma'u, dan mereka sepakat aidon juga ala annahu, bahwasanya la yusamma, tidak disebut ahadun, siapa satu orang, aliman, kepada orang alim, illa in bahatha an manazi'i aqwalil ulama'i, kecuali jika membahas siapa ahad an manazi'i aqwalil ulama'i, dari pijakan-pijakan kaul-kaulnya para ulama. Nah, ini menarik. Orang tidak bisa disebut alim sebelum dia pernah membahas pijakan-pijakan atau dasar dari kaul-kaulnya para ulama. Jadi kalau belum mempelajari fikih semua madhab, maka dia nggak bisa disebut sebagai orang alim. Wa arafa, tidak cuma mengetahui, tidak cuma membahas, tapi wa arafa, tahu siapa man atau ahad tadi, min aina akhaduha, dari mana mengambil siapa ulama kepada akwal, minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. La man raddaha, bukan orang yang menolak siapa man kepada akwal, bitorikil jahli, secara bodoh, wal udwani, dan memusuhi. Wa anna kullaman radda qaulan min aqwali ulama'iha, dan sesungguhnya setiap orang yang menolak siapa man qaulan, kepada satu qaul, min aqwali ulama'iha, dari qaul-qaul ulamanya syariat, wa akhraja, dan mengeluarkan siapa man hu, kepada qaul, anha, dari syariat, faka'annahu, seakan-akan man yunadi, memanggil siapa man, ala nafsihi, atas dirinya, bil jahli, dengan bodoh. Wa yaqulu, dan berkata siapa man, ala syahadu anni jahilun, kalian ishadu anni, saksikanlah aku, saksikanlah sesungguhnya aku, jahilun, itu orang bodoh. Bidalili hadal qauli, buktinya ini Al-Quran, buktinya ini qaul, minas sunnati, berupa as-sunnah, wal qur'ani, dan Al-Quran. Tadi orang tidak bisa disebut sebagai alim sebelum dia pernah membahas qaul-qaulnya ulama syariat, pijakan-pijakannya, dan dia mengetahui di mana dasarnya para ulama itu mengambil qaul-qaulnya itu. Sementara orang yang menolak qaul-qaul syariat, satu qaul atau beberapa qaul bahkan, dia diibaratkan orang yang yunadi ala nafsi bil jahli. Dia seakan-akan orang yang memanggil dirinya dengan sebutan bodoh. Coba saksikan saya ini orang bodoh gitu. Buktinya saya bodoh, ini Al-Quran, ini as-sunnah gitu. Diibaratkan sebagai orang yang bodoh, orang yang menolak satu qaul di antara qaul-qaulnya para ulama. Aksaman, kebalikannya orang, qabila, yang menerima siapa man aqwalahum, kepada qaul-qaul mereka, wa muqallidihim, dan muqallid-muqallid, pengikut-pengikut mereka, wa qama, dan menegakkan siapa man lahum, kepada mereka, ad-dalila, kepada dalil, wal burhana, dan argumentasi. Wa sahibu hadal masyhadis tsani, wallahu a'lam. Al-Fatihah.